Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Di sini saya memiliki Galaxy GTX 1050 Ti Exoc ya guys ya. Exoc 4GB GDDR5 ya guys ya. Jadi ini untuk varian 1050 Ti yang masuk kategori speed kencang juga di kelasnya dari brand Galaxy ya guys. Oke, kita akan lihat lebih dekat. Untuk kartu grafis ini dari Cahaya Distribusi ya. Jadi kebetulan saya dapatkan hanya unit saja, tapi kondisinya masih benar-benar kinclong ya guys. Bahkan di fannya ini masih ada plastiknya. Plastiknya untuk fannya semi transparan, heatsinknya berwarna chrome ya, dan sudah high quality komponen tentunya. Kemudian untuk teksturnya seperti ini, bodinya maksudnya berwarna hitam dan biru ya, Galaxy Exoc Extreme Overclock seperti itu ya, singkatannya Exoc. Ini untuk PCI Express 3.0 16 kali ya, bus interface-nya 16 kali. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas ini, untuk ini part-part dari high quality komponennya, dia menggunakan gold pipe di bagian sini, ada gold pipe-nya. Kemudian heatsinknya juga tebal banget, mantap, pendinginannya mantap, dan menggunakan pin power 1x6 pin power ya. Ini di bagian e-house-nya masih sangat bersih banget, mulus kinclong ya. Oke, kemudian untuk display, kartu grafis ini dilengkapi dengan display sebanyak 4 buah ya. 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 2 buah DVI port ya. DVI portnya tentunya berbeda di sini, bisa dilihat ujungnya DVI-D dan yang minus dan plus seperti itu ya, kurang lebih ya guys ya. Ini untuk bagian portnya juga masih kinclong. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Kartu grafis ini untuk plat fibernya juga masih sangat jernih ya guys, mulus ya guys ya, mulus kinclong. Untuk serinya seperti ini, GTX 1050 Ti Exoc PCI Express 4GB GDDR5 128 bit, ada DVI-D, DisplayPort, HDMI, DVI-D juga seperti itu. Cooling fan mantap. Untuk segel dari distributornya masih utuh, ini per 2018 ya, warranty void if broken. Ini kemudian masih utuh, mantap jiwa, mulus kinclong seperti itu guys, jos gandos. Oke, kita akan langsung tes kartu grafis ini dan kita akan masukkan dulu ya guys ya. Oke, kita berikan lighting dulu. Saya pakai dulu mikrofonnya. Oke, kita pasang di PCI Express 3.0. Pasang tegak lurus, kita kunci dengan satu helai baut, tidak masalah. Oke, kita terkat dulu ini tripodnya. Oke, kita gunakan PCI Express 6 pin port tambahan ya. Dan ini saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus, dimana sebelumnya sudah saya tes tadi saat beberapa menit sebelumnya guys untuk unboxing. Jadi kartu grafis ini sudah saya tes benchmark, suhunya nggak tembus 60 guys, masih di 50-an untuk full load ya. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa, jos kinclong guys, perputaran kipasnya mulus, tak terdengar ya, kinclong, dan display sudah tampil. Kita menuju ke display guys. Oke, loading terlebih dahulu, semoga pas center ya. Ini merupakan tes kedua. Indikasinya adalah untuk display sudah terdeteksi dengan resolusi Full HD. Saya tes per 9 September jam 11.27 hari Jumat ya guys, menjelang Jumatan ya guys. Kita langsung tes aja. Sudah pas ya. Oke, kita zoom 1,2 kali. Terlalu dekat.
Sip ya. Kita load dulu software pendukungnya. Di sini MSI Afterburner sudah terdeteksi 32 derajat Celcius. Kemudian untuk HW Info juga sudah terdeteksi. Suhu sama ya, 32 derajat Celcius sebagai suhu terendah saat ini. Tidak lupa kita buka GPU Z dan tentunya 3D Mark ya, untuk kita jalankan benchmark sintetis. Jadi kartu grafis ini super adem jaya guys. Idlenya masih di 32 sampai 33 derajat ya. Dan voltasenya juga normal, berjalan di core voltage 0,8 dengan minimal 0,6. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sambil kita look up ya guys. Kita akan lihat spesifikasi kartu grafis ini di website. Ya, kalau diklik di sini ada dua pilihan ya, ada Exoc White, ada yang Exoc hitam. Nah, ini kita pakai yang ini. Spesifikasinya sama. Jadi kartu grafis ini dengan GPU NAND-nya itu GP107, arsitekturnya Pascal, sudah 14 nm dengan transistor 3300 million, subvendor dari Galak ya. Dan di sini render tekstur mappingnya 32/48 TMUS ya, core-nya ya. Shadernya 768 core dengan DirectX support 12_1, bus interface-nya 16 kali 3.0, dan memory type-nya GDDR5 Samsung 4GB 128 bit. Dan yang istimewa di sini bandwidth-nya 112,1 ya guys, karena banyak ada teman juga yang komen, beberapa teman di Instagram atau di YouTube juga komen kalau dia dapatkan Galak tapi versi bandwidthnya rendah guys, hanya di 90-an. Dan ini yang real, ini yang bagus, ini yang di versi 112,1 GB per detik. Slot bitnya dual slot, panjangnya 24,5 mm dengan TDP 75 watt dan suggested power supply 250 watt. HDMI udah 2.0, DisplayPort 1.4A dengan 6 pin power tambahan ya. Mantap ya. Oke, kita akan jalankan tes untuk kartu grafis ini. Kita akan benchmark. Sebagai informasi, sebelumnya sudah saya tes menggunakan Firestrak, dia mendapatkan predikat good ya. Saat ini kita akan jalankan secara penuh untuk bisa saya sajikan skornya nanti supaya kita bisa lihat ya guys ya, secara penuh tanpa jeda seperti itu guys. Kita akan tunggu terlebih dahulu collecting system info. Running benchmark di preset 1080 menggunakan Galaxy 1050 Ti. Oke, suhu masih berada di posisi 34 derajat Celcius saat ini. Kita mulai grafik tes 1. Suara kipas super duper senyap, terkenyap-kenyap guys. Loading terlebih dahulu. Oke, sudah tampil on screen display 42 derajat Celcius menuju ke 43 dengan berjalan di clock speed 3,5 GHz, TDP di 80-an ya, sampai 84 watt, dan tentunya memiliki performa FPS tinggi. Di sini average di 40-an FPS, saat ini sudah mencapai 600 frame ya. Jadi kartu grafis ini mencapai 1000 lebih ya, 1100 kurang lebih ya. Untuk seri overclock 1050 Ti dia bisa di 1100 guys, 1100 frame ya. Oke, kita lanjut untuk Firestrak grafik test 2. Dan suhu juga masih di 50-an tadi guys, bisa kita lihat ya di video, teman-teman bisa lihat di on screen displaynya. Kita lanjut ke Firestrak grafik test 2. Artinya kartu grafis ini super duper adem jaya menggigil guys. Lanjut, start di 41, meluncur ke 46 untuk start benchmark. Dan fluktuatif ya, 48 derajat Celcius saat ini dengan average FPS 42 fps, maksimal 111 fps, TDP di 80-an watt, clock speed stabil di 3,5 GHz ya, dengan RPM kipas maksimal hanya di 40% RPM dengan load 99% ya untuk kartu grafisnya ya. Oke, sudah mencapai 1000 frame ya, 1000 frame, stabil di 37 fps average. Dan tentunya render tekstur mappingnya mulus, lancar aja guys, teman-teman bisa lihat di layar, mulus terkulus-kulus. Sip, 53 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi guys. Artinya kartu ini super adem menggigil ya guys ya, menggigil seperti itu. Lanjut untuk GPU test.
Kebetulan saya selalu tes dari awal sampai sekarang itu menggunakan prosesor yang ada iGPU-nya. Saya belum pernah coba menggunakan prosesor yang tidak ada iGPU-nya. Kalau menggunakan prosesor yang tidak ada iGPU-nya, apakah tes yang ketiga ini seperti iGPU tesnya ini akan di skip? Saya juga nggak tahu, mungkin bisa komen guys. Temperatur di 42 derajat Celcius sudah turun untuk grafik cardnya. Saat ini lanjut ke grafik tes yang terakhir ya, combine test. Kita akan lihat keseluruhan dan kita akan tahu validitas skornya seperti apa untuk Galaxy Exox GTX 1050 Ti. Kondisinya mulus kinclong guys. Oke. Temperatur di 40 derajat Celcius ya. Gas ke 46 derajat Celcius, 13 fps. Untuk 1050 Ti dia akan shift di 14 fps di tes di PC ini. 12, 13, 14. Saat putar balik itu mencapai 14 ya. Sebelumnya kemarin saya tes si GTX 950, dia mencapai 13 fps. Jadi terpaut 1 fps dengan si 1050 Ti XOC ya, Extreme Overclock. Oke, kita lihat resultnya bagaimana untuk kartu grafis ini. Mantul jiwel terkubul-kubul. Oke, grafik skornya di 8100-an, basic score 6500-an, dan combine score di 2700-an. Dengan fair strike skornya kartu grafis ini memiliki skor 6583. Jadi terpaut sangat-sangat sedikit dengan average score yang berada di pasaran, dan kartu ini memiliki predikat good ya tentunya. Mantap jiwa. Oke, kalau kita lihat secara kurva di sini memiliki kestabilan yang istimewa ya, stabil di 99% load. Dan kalau kita lihat tes pertama mendapatkan meraih 48 derajat Celcius. Yang tes kedua dia bisa achieve 53 derajat Celcius, dan tes terakhir di 50,4 derajat Celcius ya. Untuk clock speednya juga stabil banget, mantap jiwa. Kalau kita lihat di skor di bagian GPU-Z nih guys, kartu ini suhu terendah 32 derajat Celcius untuk tes kedua ya guys, dan saat ini sudah idle menuju ke 39 derajat Celcius dengan maksimal pencapaian suhu hanya di 53 derajat Celcius, fix adem ya. Kemudian GPU powernya saat idle dan karnya dia berada di kisaran 42 watt, dan maksimal saat full load di 99% dia bisa menggunakan daya hanya 85 watt aja. Jadi super duper hemat daya guys. Tentunya teman-teman bisa lebih sering idle kan, atau setidaknya penggunaan full load itu dengan mengeluarkan 85 watt itu sangat super duper hemat daya. Untuk GPU fan, teman-teman bisa lihat di sini dia berjalan di 40% minimal current dan maksimal di 40%, jadi stabil. Tidak ada gap sama sekali saat idle maupun full load, karena dengan 40% itu sudah bisa mengakomodir proses pendinginan dari kartu grafisnya. Kartu grafis ini memiliki GPU clock efektif di 1700-an ya, dan memori clocknya di 1750-an juga. Mantap jiwa guys, just untuk Galaxy Exox GTX 1050 Ti. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita lanjut tes grafik card berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah subscribe, komen, dan saya sangat terima kasih banyak yang sudah support. Dan jangan lupa kita akan tes kartu grafik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.